Jadi pesannya parents ya, jangan underestimate dengan kemampuan menulis anak-anak Anda. Mungkin pada saat Anda dampingi untuk berlatih menulis setiap hari, mereka kelihatan tidak terlalu mood atau apa. Tapi jangan taken for granted bahwa anak pasti tidak berminat di bidang kepenulisan itu. Jumpa lagi dengan saya Edi Sagius dari Bonrich Consulting. Parents, salah satu yang menarik dan penting sekali untuk Anda lakukan ketika Anda mulai tergerak untuk mendampingi anak Anda berlatih menulis adalah memiliki buku panduan yang bisa Anda gunakan sebagai acuan untuk melatih menulis anak Anda. Kalau dari pengamatan saya, memang tidak banyak buku tentang teknik menulis yang dikhususkan untuk anak-anak, ya, karena memang masalah writing skill untuk anak-anak ini, kalau berdasarkan pengalaman kami, itu belum banyak yang memperhatikan. Padahal kita sudah bahas bahwa manfaat dari menulis untuk anak-anak ini sangat besar. Di video kali ini saya akan informasikan kepada Anda ada sebuah buku tentang mengajari anak menulis. Ini untuk anak-anak maupun remaja ya. Dan menurut saya ini salah satu buku yang bagus sekali yang bisa Anda jadikan sebagai referensi tambahan selain dari video-video di channel ini ya, seperti ini ya. Anda bisa lihat, moga-moga terlihat jelas ya covernya. Ini judulnya Yuk Nulis Buku Pertamamu, ditulis oleh Marcelina R. Suganda dan Amelia Hirawan, dua orang psikolog yang memang mengalami sendiri proses penulisan dan kemudian berkembang dengan proses penulisan tersebut dan juga punya pengalaman mendampingi anak-anak dalam menulis. Saya kebetulan kenal dengan dua penulisnya karena kami pernah bekerja sama selama kurang lebih 2 tahun untuk melatih menulis bagi anak-anak. Kami menyelenggarakan beberapa camp anak-anak dan hasilnya juga sudah kelihatan ya. Ada beberapa dari mereka ini sudah menerbitkan bukunya. Panduan buku menulis ini sebenarnya lebih terperinci sifatnya. Anda bisa membaca, memahami pelan-pelan, dan kemudian mempraktekkannya untuk anak Anda. Bahkan kalau untuk buku ini tadi sebenarnya juga bisa langsung dibaca oleh anak-anak kita. Oke, kita bisa intip isi bukunya apa ya. Anda lihat, nah ini di halaman depan, di sini ada ucapan dari penulisnya untuk saya, karena kebetulan saya juga pernah membantu mereka dalam pendampingan menulis dan di dalam camp waktu itu ya. Ini Anda bisa lihat, ini ada kata pengantar saya ya, kemudian ini ada daftar isi, Anda bisa lihat, Anda bisa intip di video ini ya, tentang mengapa menulis, manfaatnya ya, terus kemudian pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan kepada kami para writing coach ketika mengajari mereka untuk menulis ya. Kemudian ada banyak sekali nih isinya ya, tentang pengamatan yang jeli, panca indera yang peka, puisi yang indah, gambar-gambar atau foto, kemudian bagaimana cara menyelesaikan buku, ucapan terima kasih, kata pengantar, pendahuluan. Ini biasanya format yang biasa kami gunakan kalau untuk menulis buku-buku non-fiksi ya. Kemudian di dalamnya Anda juga bisa mendapati contoh wawancara ya. Kalau wawancara seperti ini bisa dijadikan buku. Kemudian ada ilustrasi yang menarik kalau untuk anak-anak. Dan kemudian ada juga mind map ya. Mind mapping ini biasanya dipakai untuk membantu membuat anak-anak supaya ide-idenya lebih konkret, sistematis. Sehingga nanti pada saat dieksekusi menjadi tulisan itu lebih memudahkan mereka. Sebenarnya tanpa mind mapping juga bisa. Itu bisa menggunakan oret-oretan outline. Tetapi kalau menggunakan mind mapping itu juga lebih bagus ya. Itu nanti lebih tertata. Dan sebenarnya mind mapping seperti ini membantu anak-anak kita untuk mengeksplor gagasannya sendiri. Ya, kalau untuk anak-anak SD atau SMP, Anda sebagai orang tua nanti bisa mendampingi mereka untuk membuat mind mappingnya. Atau kalau misalnya Anda lihat di video sebelumnya tentang teknik exploring yang sudah saya buatkan, ini Anda bisa intip di atas videonya. Itu juga sebenarnya fungsinya
kurang lebih sama untuk memetakan gagasan-gagasan anak kita supaya siap nantinya dituliskan. Jadi proses penggalian oleh orang tua itu merupakan salah satu teknik ya, yang fungsinya kurang lebih sama dengan mind mapping. Sebuah buku sebenarnya fungsinya untuk memandu Anda sebagai panduan awal. Ini sering kami jumpai di dalam proses penulisan. Imajinasi anak itu bisa berkembang lebih liar. Kadang gagasan mereka juga mencar kemana-mana ya, biasa. Nah memang fungsinya buku panduan salah satunya adalah tetap mempertahankan anak-anak ini dalam koridor atau track yang benar di dalam penulisan buku mereka. Nah tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah buku-buku panduan menulis ini jadikan sebagai pemicu ya, pemicu ide, sebagai inspirasi dan juga sebagai panduan ketika Anda mengalami kebuntuan atau kemacetan untuk mendampingi anak menulis, karena Anda bisa buka-buka lagi dan kemudian menjadikan itu sebagai problem solvernya. Ada beberapa temuan yang menurut saya sangat menarik di dalam program-program writing camp kami yang dulu kami selenggarakan bersama kedua penulis buku ini. Anak-anak untuk level SD maupun SMP, apalagi SMA ya, yang semula kami asumsikan kemampuan menulisnya belum berkembang atau mereka sebenarnya tidak hobi menulis atau boleh dibilang mengikuti program penulisan itu juga baru pertama kali pada waktu mengikuti program writing camp kami waktu itu. Ternyata kemampuan menulisnya itu mengagumkan kalau menurut saya. Nah, suatu kali di dalam satu forum writing camp ini ada anak-anak yang menulis tentang filsafat ya. Padahal mereka usianya masih kira-kira sekitar SMP kelas 3 atau SMA kelas 1. Ada yang menulis tentang kamus fisika dalam bahasa Inggris lagi ya. Amazing. Ada yang menulis novel, nulis macam-macam pokoknya ya. Nah, di situ kami merasa sangat heran bahwa anak-anak yang semula menurut pengamatan orang tuanya tidak pernah bersinggungan dengan dunia tulis menulis itu ternyata mereka punya bakat menulis ya. Dan itu baru diketahui kadang-kadang kalau mereka ada di dalam forum-forum seperti itu. Nah, menurut saya ini menjadi satu hal yang menarik buat para orang tua ya. Ketika Anda mencoba mengenalkan teknik-teknik menulis ini kepada anak Anda, jangan mudah putus asa ya. Apalagi kalau Anda memulai dari level yang masih sangat dini, misalnya masih SD atau SMP. Karena apa? Bakat anak ini sangat mungkin sekali untuk tumbuh ya. Ketika mereka ada di dalam satu forum yang tepat, mendapat bimbingan yang tepat, bakat terpendam ini tiba-tiba menyembul dan berhasil menjadi sebuah karya yang layak dibanggakan ya. Jadi saya ingat ada nama alumni kami yang namanya Gabriel Fabiano. Itu waktu ikut workshop menulis kami itu masih kelas 6 SD ya kalau nggak salah ya, seingat saya gitu ya. Ketika kami ajari untuk menulis definisi atau menulis kalimat waktu itu, atau kalau di teknik yang di atas ini Anda bisa lihat itu teknik menulis kata mutiara, itu sudah menunjukkan kalimat-kalimatnya cakep ya. Dan anak ini bisa mengembangkan tulisannya dengan baik ketika diminta mengembangkan dari satu kalimat menjadi sebuah paragraf. Dan terbukti kemudian pada usia kalau tidak salah 11 tahun dia berhasil menerbitkan sebuah buku, dan waktu itu kami ikut hadir dalam proses peluncurannya. Dan kalau tidak salah nah ini sudah menulis 2 buku ya, dan dia juga punya kemampuan grafis yang bagus. Kemudian ada lagi alumni kami yang masih belia waktu itu ketika menulis usianya sekitar 14 atau 15 tahun ya kalau nggak salah, belum nyampe 17 tahun ya, Diani ya. Nah ini juga menurut saya untuk usia yang sangat muda sudah berhasil membuat buku yang sebenarnya kontennya ada konten-konten filosofi. Jadi pesannya parents ya, jangan underestimate dengan kemampuan menulis anak-anak Anda. Mungkin pada saat Anda dampingi untuk berlatih menulis setiap hari, mereka kelihatan tidak terlalu mood atau apa. Tapi jangan taken for granted bahwa anak pasti tidak berminat di bidang kepenulisan itu. Bukan. Ya, mungkin hanya timingnya saja yang belum tepat. Ya, belum ada trigger tertentu yang membuat mereka bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya. Nah, di sejumlah writing camp kami membuktikan bahwa anak-anak ini
ternyata kemampuan menulisnya sangat mengagumkan. Bahkan rekor menulis cepat pun dipegang oleh alumni-alumni kami yang masih muda ya. Jadi dalam waktu kira-kira 15 menit itu mereka berhasil menulis sebanyak kira-kira 1022 kata ya. Nah, termasuk kecepatan mengeluarkan gagasan yang sangat cepat ya. Karena kalau rata-rata orang sekitar 200-300 kata per 15 menit itu kemampuan menulisnya. Jangan lupa, kalau Anda masih mungkin untuk mendapatkan buku ini, syukur Anda bisa mendapatkan tanda tangan dan kemudian bisa berkonsultasi langsung dengan penulisnya. Oke, sampai jumpa. Langsung saja, ini bukunya seperti ini. Saya sangat menyarankan Anda kalau misalnya buku ini masih ada di pasaran, Anda bisa membelinya dari penerbit Alex, atau Anda mungkin bisa pesan langsung kepada penulisnya.